Nah, di sini saya ada contoh di mana untuk belanja mingguan 150 per minggu. Jadi, agar nanti ketika kita ke pasarnya nggak canggung, nggak nggak kalap dan nggak beli sesuai tidak kebutuhan. Jadi sebelumnya teman-teman harus catat dulu menu-menu yang dibutuhkan agar nanti ketika kita berbelanja ke pasar, teman-teman udah tahu, oh saya mau beli ini, oh saya ingin belanja ini. Jadi kita tahu kemana tujuan kita dan apa yang harus kita beli ya. Misalkan di sini kita ada menu untuk hari Senin sampai dengan hari Minggu, yang mana ini udah saya mencobanya. Jadi untuk hari Senin itu ada telur balado, ada tumis bayam, kemudian untuk hari Selasanya ada ikan balado, ada tumis toge, kemudian ada telur orak-arik, ada tumis kangkung, kemudian ada tempe bacem, ada tumis buncis, juga ada ayam goreng, ada tumis bayam, kemudian juga ada sarden, acar timun, kemudian juga ada telur puyuh dan juga capcay. Nah, ini kurang lebih bisa untuk anggota 2 dewasa atau 2 anak, atau tergantung dari kondisi teman-teman dan juga tergantung kondisi banyaknya keluarga. Nah, kemudian seringkali ada pertanyaan, Kak, sebenarnya saya nggak cukup loh Kak untuk belanja mingguannya, apalagi untuk masak itu 150 per minggu. Nggak apa-apa kalau teman-teman berasumsi bahwa ini nggak cukup. Cuma sebenarnya kalau kita manusia ini sifatnya kan nggak pernah merasa cukup. Tapi jika memang dananya ada segitu, ada 150.000 rupiah, mau nggak mau memang harus dicukupkan. Namun jika teman-teman ngerasa nggak cukup, gimana caranya? Teman-teman bisa mencari tambahan di luar dari gaji pokoknya. Begitulah ya teman-teman ya. Nah, menurut saya untuk menu belanja mingguan di 150.000 per minggu ini udah cukup untuk proteinnya, udah cukup untuk sayur-sayurnya. Jadi tinggal kita aja gimana memodifikasi agar nanti menu yang kita bikin nggak bosan dan nggak itu-itu aja. Nah, setelah kita list semua menu dari hari pertama, hari Senin sampai hari Minggu, baru kita catat apa-apa aja yang dirasakan itu untuk pengeluaran kita, untuk menu 7 hari kita. Nah, di sini saya asumsikan ini untuk harga-harga di daerah saya. Jadi tergantung dari daerah teman-teman ya, disesuaikan dengan daerah teman-teman. Nah, di sini saya belanjanya langsung ke pasar ya, bukan ke warung-warung karena ingin mencari bahan makanan yang tentunya murah, berkualitas dan juga nggak mahal sesuai dengan kantong kita. Nah, di sini ada telur, saya beli 25.000 rupiah. Kemudian di sini ada ikan di sini di tempat saya setengah kilonya sekitar kurang lebih 17 ribuan. Kemudian juga ada ayam, ada sarden, ada bayam, ada kangkung, timun, wortel, kemudian bawang-bawang dan lain-lain, tempe, santan dan juga cabai dan juga minyak goreng ya. Jadi inilah kenapa saya katakan tadi sebelum kita berbelanja list dulu menu-menu apa aja yang dirasakan kita ingin masak di minggu itu. Dan langsunglah kita list harga-harga untuk semua menu yang akan kita masak ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini udah nampak nggak harus banyak, tetapi nggak apa-apa sedikit asalkan itu habis daripada kita beli banyak namun yang kita beli itu malah mubazir. Karena menurut pengalaman saya ketika saya menggebu-gebu ingin food prep, ingin semua ada, jadi saya nggak perlu ke pasar lagi. Alhasil saya belanja semua kebutuhan, semakin semangatnya semua saya beli banyak-banyak, hampir 1 kilo semua. Alhasil dalam seminggu itu kita pasti ada nggak yang namanya nggak masak di rumah, mungkin ada hajatan, mungkin ada yang berbaik hati mengirimkan kita sambal. Alhasil kita nggak masak di hari itu, sehingga menu yang kita masak yang udah kita list di hari yang kita catat itu malah basi, terbuang sia-sia, dan itu mubazir. Mubazir itu sama dengannya kita membuang uang. Lebih baik uang yang kita buang itu bisa kita gunakan untuk hal-hal lain ya teman-teman. Jadi saran saya, walaupun teman-teman sudah mencatat semua menu,
menu yang udah kita catat, alangkah baiknya teman-teman berbelanja kalau bisa 1 kali 3 hari atau 2 kali seminggu. Misalkan teman-teman ingin memasak di hari Senin sampai dengan hari Rabu, jadi silakan beli untuk bahan-bahan masaknya di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, jadi untuk bahan-bahannya pun juga masih fresh dan juga masih enak ketika dimasak dan juga masih baru ya. Kemudian untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu teman-teman bisa berbelanja di hari berikutnya. Sehingga misalkan jika ada bahan makanan yang masih berlebih di belanja pertama, mungkin bisa kita masukkan di belanja per 2 sehingga itu jauh lebih hemat dibanding kita berbelanja sekaligus. Ya, itu menurut pengalaman saya. Jadi nanti saya ingin tahu lagi pengalaman teman-teman gimana cara mengatur belanja keuangan. Silahkan komen di bawah untuk jawabannya yang paling menarik, paling menginspirasi, paling memberikan solusi. Nanti ada saldo dana untuk teman-teman semua ya. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, anaknya satu lagi mana, Dek? Ay, mana sih? Oh, ada dua. Oi.